Siapakah Yesus? Dalam Alkitab, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian, Yesus adalah anak Allah. Terdapat dalam Injil Lukas 1 ayat 32 sampai 35. Dan Yesus adalah pencipta yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Jadi, Yesus adalah Allah, pencipta alam semesta, termasuk kita manusia. Lalu, kita itu siapa? Manusia. Siapa itu manusia? Kita adalah ciptaan. Pada awalnya, manusia diciptakan dengan luar biasa. Dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 16, kejadian pun dahsyat dan ajaib. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Terdapat dalam Kejadian 3. Maka keadaan manusia tidak ada yang benar. Roma 3 ayat 10 sampai 16. Debu. Mazmur 103 ayat 14. Kehilangan kemuliaan. Roma 3 ayat 23. Mati. Roma 6 ayat 23. Uap. Yakobus 4 ayat 14. Angin dan bayang-bayang. Mazmur 144 ayat 4. Sebagai manusia, kita sudah tak berguna, tak berarti, tak berharga. Namun bagi Yesus, apakah kita masih berharga? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah umat pilihan, kepunyaan Allah. Yesaya 43 ayat 4, kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan dalam Zakaria 2 ayat 8, kita ini adalah biji matanya. Meskipun kita berdosa, kita begitu dikasihi Yesus. Kita sangat berarti. Kita sangat berharga. Seperti seorang bapa dalam kisah anak yang hilang. Ada seorang anak, dia meminta harta warisannya kepada bapaknya. Bapaknya sangat sedih, tapi memberikannya. Lalu anak itu berfoya-foya di kota dan menghabiskan uangnya. Lalu ia teringat untuk kembali. Bukannya anak itu dibenci atau diusir, tapi malah disambut, dijamu, diterima kembali. Saat dilihat anak itu dari jauh, bapak itu bukan hanya menunggu. Dia berlari mendapatkan anak itu dan memeluknya. Karena dia sangat merindukannya, sangat mengasihinya. Apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita manusia? Menebus kita. Yohanes 3:16. Bahkan lebih dari itu. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Sungguh, Yesus sangat mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih-Nya? Hanya dengan mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Bagaimana caranya? Alkitab menjawab dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi, turut perintahnya. Perintahnya dalam 10 perintah.
semua yang ada dalam 10 perintah Tuhan. Jadi, mengapa kita harus hidup bagi Yesus? Karena kita mengasihinya. Jadi, karena saya ingin mengasihi Yesus, saya mau hidup baginya. Saya rindu bisa hidup bagi Yesus. Ajarkan saya Tuhan, bagaimana caranya. Kolose 1 ayat 10 menjawab, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dari ayat itu, kita bisa dapatkan poin-poin bagaimana hidup untuk Yesus. Poin pertama, menyenangkan Dia. Menyenangkan hatinya lewat pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Poin kedua, bersekutu dengan Dia. Rajin beribadah dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, memuji Tuhan, menyanyi, berdoa. Dengan ibadah kita akan hidup. Amos 5 ayat 4. Poin ketiga, hidup kudus dan tidak bercela. Efesus 1 ayat 4, karena yang membuat kita sampai kepada Bapa di surga adalah kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan memandang wajah Allah. Poin keempat, menjadi mitra kerja Allah. Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus memberikan amanat agung kepada kita sehingga menjadi rekan sekerja Allah. Tapi sahabatku, hidup bagi Yesus harganya sangat mahal. Tapi murid-murid Yesus bersedia untuk membayar, menderita, mati. Kisah 5 ayat 41. Stefanus dilempari batu, Kisah 7 ayat 58 sampai 60. Yakobus dipenggal, Kisah 12 ayat 2, dan banyak lagi. Hidup bagi Yesus memerlukan pengorbanan. Apakah kita siap berkorban bagi Yesus? Hidup untuk Tuhan berarti kita telah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 6 sampai 8. Kita hanya memiliki satu Tuhan. Keluaran 20 ayat 3. Kita dengan tekun mempelajari firman-Nya. Timotius 2 ayat 15. Kita menggunakan karunia kita untuk melayani Tuhan dan sesama. 1 Korintus 10 ayat 33. Kita tahu di mana harta kita yang sebenarnya. Matius 6 ayat 19 dan 20. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Fokus kita yang hidup bagi Yesus bukanlah pada mengejar harta duniawi. Kita berinvestasi untuk surga. Mari kita hidup seperti Ayub. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada 4 hal yang bisa kita tiru dari Ayub. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan Tuhan sangat mengasihi Ayub. Menjadi seperti Henokh. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh